Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, Ibu tadi sudah mengirimkan link presensi untuk anak-anak absen dan Ibu sudah melihat semuanya sudah hadir. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu karena Ibu lihat Risti hadir paling awal, jadi Ibu mohon Risti untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Risti. Baik, marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih Risti. Anak-anak, disiplin itu sangat penting untuk kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Dengan sikap disiplin, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, insya Allah akan tercapai. Sebelum lanjut kegiatan belajar, kita agar rasa nasionalisme kita tidak terpadam dari hati kita, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengan hitungan ketiga, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, negara rakyat sebelum kita lanjutkan materi kita, semalam kita sudah belajar tentang materi organ gerak aktif. Apakah anak-anak masih ingat apa yang termasuk ke dalam organ gerak aktif? Kaki, Bu, kaki. Apa yang termasuk? Kaki, tangan ya. Organ gerak aktif. Otot. Ya, betul anak-anak. Organ gerak aktif yaitu otot. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak lagi, siapa yang tahu ada berapa macam-macam otot? 3. Ya, ada 3 ya. Yang pertama, otot pokok. Dua, otot luri. Ya, yang ketiga, otot jantung. Otot tanpa adanya tulang tidak akan bisa melaksanakan fungsinya. Begitu juga sebaliknya. Tulang tidak akan bisa melaksanakan fungsinya apabila tidak ada otot. Coba anak-anak bayangkan, apa yang akan terjadi jika tubuh kita tidak ada tulangnya? Yang satu. Ya, akan bersatu, akan jatuh ke bawah. Tidak akan bisa tegak karena otot penegak itu karena tulang adalah Tempat melekatnya otot. penegak pada tubuh kita. Sekarang coba anak-anak bayangkan apa yang terjadi jika tubuh kita tidak ada ototnya, hanya tulang saja.
Nggak bisa bergerak, Bu. Nah, maka tubuh kita tidak akan bisa bergerak. Karena tulang itu termasuk alat gerak pasif. Jadi organ gerak aktif dan organ gerak pasif ini saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Tetapi jika kita tidak menjaga sistem organ gerak kita, maka akan menyebabkan kelainan-kelainan pada organ gerak manusia. Nah, ada kelainan otot, ada kelainan tulang. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang materi macam-macam kelainan organ gerak pasif atau tulang. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu akan membaca dulu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengklasifikasikan berbagai jenis tulang. Yang kedua, siswa dapat memilih jenis kelainan pada organ gerak pasif atau tulang sebagai organ gerak manusia. Kemudian, siswa dapat menghubungkan jenis alat gerak dan fungsinya. Kemudian, siswa bersama kelompoknya mampu membuat model kelainan tulang. Kemudian, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan memilih ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian, siswa mampu adalah informasi dari Brainly. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi dalam teks tulis dan menyajikan secara tertulis ide pokok. Kemudian, siswa dapat menyusun gambar cerita menjadi sebuah cerita yang runtut. Yang terakhir, siswa dapat membuat cerita berbentuk gambar. Agar kita lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, mari kita bersama-sama untuk melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Cerdas. Anak-anak Ibu semuanya sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini? Sudah bersemangat? Udah, Bu. Baiklah anak-anak, dalam kegiatan hari ini, Kalau ngantuk, Bu. yang ngantuk itu berarti belum mandi anak-anak. Iya, Bu. Kebiasaan tuh, Bu. Jangan lupa ya, sebelum berangkat sekolah mandi, gosok gigi, gosok badan. Kita akan segar ya anak-anak ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak Ibu semuanya. Di sini Ibu akan membagi kelas kita menjadi 2 kelompok. Di mana kelompok ini nanti akan berdiskusi anak-anak ya. LKPD sudah Ibu kirim di WhatsApp grup ya anak-anak. Sebelum anak-anak diskusi, anak-anak lihat dulu yang akan Ibu tayangkan melalui PPT ini. Sebentar anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Masuk.
Mana dia? Oke, so. Kenapa ini? Sabar ya, anak-anak. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bentar ya. Kemudian pilih jendela atau layar. Izinkan. Oke, iseng. Aduh. Kenapa Bu Nur? Nggak bisa tampil, Bu. Kenapa ini? Anda harus yakin untuk berbagi layar, Bu. Tenang, Bu. Kenapa ini? Jangan panik, Bu. Semangat, Bu Nur, semangat. Mana? Bisa. Bu Nur pasti bisa. Ayo, Bu Nur. Mengirim notifikasi. Kok nggak bisa? Biasa bisa. Izinkan. Izinkannya kok nggak bisa ditekan ya? Gimana ini caranya? Sabar, Bu Nur. Nge-lag kayaknya, sinyalnya itu. Jaringan itu, Bu Nur. Jaringan. Biasanya jaringan itu, Bu. Sudah cari yang paling terbagus nih. Iya. Tunggu aja, Bu. Jangan panik, Bu ya. Jangan panik. Ya Allah, gimana ini? Izinkan. Langsung aja kayaknya, Bu Nur. Langsung penjelasan langsung, Bu Nur. Hah? Sambil langsung penjelasan saja. Langsung penjelasan saja? Ya, sambil nunggu ininya berjalan. Oh iyalah. Baiklah anak-anak, karena media Ibu ada masalah, Ibu akan menjelaskan secara langsung saja ya Nana. Macam-macam kelainan tulang itu ada 6, yaitu fraktura, kemudian osteoporosis, fisura, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura ini dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu fraktura tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang kedua ada fraktura terbuka,
atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Kemudian yang kedua yaitu osteoporosis. Kelainan osteoporosis yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang. Hal ini dikarenakan tubuh sudah tidak mampu lagi untuk menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang kemudian yang ketiga yaitu fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan fisura ini adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat terbentur atau kecelakaan. Tetapi fisura atau retak tulang ini masih bisa tersambung kembali. Kemudian ada lordosis. Lordosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kemudian yang kelima yaitu skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping atau membentuk huruf S. Kemudian yang terakhir yaitu kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Kemudian setelah kita mengetahui macam-macam kelainan tulang, di sini ada sebuah teks agar anak-anak semua terhindar dari penyakit atau kelainan pada tulang. Untuk mengetahui sikap duduk yang baik dan benar, marilah kita baca teks posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat yang ada pada buku anak-anak sekalian, ya. Nah, setelah membaca, Ibu harapkan anak-anak semuanya bisa mencari atau bisa mencari informasi dari paragraf tersebut, mencari ide pokoknya. Kemudian dari teks tersebut, dari teks posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat, di situ kita dapat juga bisa membuat sebuah cerita bergambar atau disebut juga dengan komik. Siapa anak-anak yang pernah membaca komik? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa judulnya? Saya komik Doraemon, Bu. Doraemon, Bu. Doraemon. Kemudian Naruto, ada Naruto. Kemudian Detektif Conan, Bu. Conan. Ya, enak ya. Itu contoh-contoh komik. Komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan sebuah cerita. Ya, anak-anak. Kemudian sekarang Ibu memberi waktu kepada anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA, di mana nanti kalau sudah selesai Ibu beri waktu 10 menit. Jika sudah selesai boleh tuliskan di WA Ibu ya, jangan di grup, tapi di WA pribadi Ibu. Mulai sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk anak-anak berdiskusi. Silakan anak-anak berdiskusi. Iya, Bu. Oke, Bu.
Baiklah anak-anak, waktu sudah habis. Ya, Ya, Bu. silakan kumpul atau dikirim ke WA Ibu ya, setiap kelompoknya. Baiklah, sekarang Ibu ingin kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan kelompok 2. Saya, Bu. Ya, Angel silakan kelompok 2. Risti tuh, Anak Bu. kesayangan. Oh, Anak kesayangan lagi ya, Bu. Ya, makasih nak ya. Kan Angel lagi. Ibu kesayangan, anak kesayangan terus lah ibunya yang dipanggil. Maaf ya Risti ya, silakan Risti. Nggak apa-apa, Bu. Bu yang ini, Bu ya. Nanti, Bu. Yang Bisa organ bergantian gerak dapat dengan dikelompokkan temannya menjadi ya. 2 itu, Bu ya. Apa Ya, Bu. Risti? Yang organ gerak dapat dikelompokkan menjadi 2. Jelaskan itu kan, Bu? Iya, semuanya nanti bisa itu kan satu dengan bahasa Indonesia dengan SPDP-nya. Ya, bisa bergantian Oh, dengan ya, Bu. temannya. Ya, Bu, saya baca. Yang IPA. Organ gerak dapat dikelompokkan menjadi 2. Jelaskan. Yaitu tulang dan otot. Tulang yaitu organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhinya. Kalau otot itu termasuk organ gerak aktif, memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kedua, kelainan organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang pada akibat kecelakaan. Kelainan pada tulang yang disebabkannya pembengkakan tulang. Fisura, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat terbenturan kecelakaan. Lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung samping. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk. Fungsi tulang manusia. Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Fungsinya ya, Sukri aja, Bu. Iya, saya fungsi. Ya, gantian ya nak ya. Yang ketiga fungsi tulang manusia. Fungsi tulang pada manusia sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, melindungi organ vital dan jaringan yang lunak. Yang ketiga, tempat produksi sel darah. Dah, Bu. Selanjutnya, Saya, Bu. ya. Kuria. Ya, silakan Puri. Yang 4 ya, Bu. Nomor 4 ya, Bu. Nomor 4 itu tidak nak, yang langsung bahasa Indonesia. Nomor 4 itu model, kita membuat model. Yang ide pokok itu. Oh, berdasarkan bacaan, temukan ide pokoknya ya, Bu ya. Ya, yang ide pokok itu nak. Ya, paragraf 1 Bu, ide pokoknya kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf kedua, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Yang ketiga, paragraf ketiga, berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Paragraf 4,
Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Paragraf 5. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Paragraf 6. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Paragraf 7, selain itu, pada saat duduk jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memutir punggung. Paragraf ke-8, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Paragraf ke-9, ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Selesai, Bu. Ya, untuk yang SPDP bisa Indra Gandhi untuk mengurutkan. Oh, baik, Bu. Yang ketiga ya, Bu ya. Ya, Dari gambar, urutkan gambar-gambar dua ini sesuai dengan urutannya, Bu ya. Nah, ya, kami diskusi tadi, kami dapat mengurutkannya itu dimulai dari nomor 5, nomor 6, 3, 1, 2, dan 4. Itu, Bu, ya, diskusi kami. ya. Dimulai Makasih, dari, Bu. ya. 5, Terima kasih anak-anak. 6. Ya, Bu, sama-sama. Itu adalah hasil presentasi, hasil diskusi dari hasil diskusi dari kelompok 2 ya anak. Sekarang coba kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa, Memel? Memel, jangan tidur, Memel. Di kamar mandi, Bu. Memelnya Isi ke kamar kali. mandi. Oh, Apa, Bu? Nah, kembali dia. Ya, Bu. coba Saya, Bu. Memel bacakan hasil diskusinya. Itu dipanggil Ibu loh, kok nggak dijawab? Oh iya Bu, tadi saya maaf Bu, saya nggak kedengaran, saya ke belakang Bu tadi Bu. Ya memang Oh, Bu, suka ya, bisa cerita, Memel. Bu. Memel Bising ini ya, Bu. tadi belum ada izin ya ke belakang Iya. ya. Bu, belet banget Bu, sakit perut saya Bu. Banyak jajan tadi Bu. Memel suka makan di Memel kelas sudah loh, Bu. minum es, Bu. Pagi-pagi Iya. sudah minum es. Iya. Iya Suka makan Bu. kelas juga, Bu. Makannya Ini Bu adalah diseratkan Soda lagi, Bu. sekali jajanan di kantin Bu. Iya, Bu. Berarti sikap Memel ini adalah yang tidak baik kita tiru ya. Seharusnya Memel izin dulu kalau mau ke belakang ya. Iya, Kalau maaf, begitu Bu. ya nggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran bagi siswa-siswa yang lain ya. Lihat Angel, Bu. Dia selalu anak sayangan guru-guru. Coba Apalah Indra. Evalensi, coba bacakan. Iya Bu, tanya Presentasikan. sama Evalensi, dia juara 1 Bu di kelas. Iya. Mana Evalensi? Ke belakang juga. Pensi ini, Bu. Lagi main-main terus dari tadi, Bu. Siapa yang mau maju ke depan mempresentasikan hasilnya yang kelompok 2? Sukri, silakan Sukri. Supri nggak ada suara, Bu. Suaranya Iya. ke Sri. Saya tadi sudah, Bu. Gantian yang lain, Bu. Saya sudah tadi. Yang organ gerak ya, Bu. Amin, amin. Ibu, Ini gimana ini kelompok 1 ini? Iya. organ gerak ya, Bu.
Yang organ gerak ya, Bu? Bukan, Bu. Bukan, Bu Epensi. Bukan, Epensi. Iya, yang organ gerak, Nak. Iya. Yang organ gerak. Kemudian Gimana nih? Evelyn nih, udah juara 1 tapi nggak dengar ibu ngomong. Iya, tadi jaringan, Bu. Jelas. nggak Suara Evelyn nggak kedengaran, dengar Nak, loh. suaranya, Nak. Iya. Ya dari kelompok kami, Bu. Organ gerak Ya. dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, tulang disebut dengan organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhinya. Yang kedua, otot disebut organ gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Yang kedua, organ gerak. Yang pertama, Bu, fraktura atau patah tulang, kelainan akibat kecelakaan. Yang kedua, osteoporosis. Yang ketiga, fistula atau retak tulang yang menimbulkan keretakan tulang akibat terbenturan kecelakaan. Yang keempat, lordosis karena posisi duduk yang salah, tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Yang kelima, skoliosis. Yang keenam, kifosis, Bu, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk hingga tulang belakang membengkok. Sudah, Bu, fungsi tulang manusia ada 4. Yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua melindungi organ vital dan jaringan lunak, yang ketiga menegakkan tubuh, yang keempat tempat produksi sel darah. Itu, Bu, dari kelompok kami, kelompok 1. Yang ide pokoknya, Ide pokoknya, siapa Bu, yang mau baca? Ya. Ide pokok dari paragraf ide pokoknya lagi, Bu. ya. Oke, ide pokok paragraf 1, Bu. Kadang saya merasa heran Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf 2, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Paragraf 3, berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Paragraf 4, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Paragraf 5, lalu bagaimana posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu. Paragraf ke-6, meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Paragraf 7, selain itu pada saat duduk jika ingin mengambil sesuatu di bagian belakang, jangan sampai memuntir punggung. Paragraf 8, memenuhi kebutuhan dalam tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Paragraf 9, ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihan meja dan kursi yang tepat pula. Itu ya, Bu, ya? Ya. Yang SBDP sekalian, Nak. SBDP, Bu. Ya, yang mengurutkan. Untuk urutan gambar yang tepat, Bu, itu dari nomor 5, membersihkan tempat tidur. Lalu yang nomor 6, Bu, mandi. Yang nomor 3, Bu, menggosok gigi. Lalu berpakaian. Lalu yang kedua, menyisir. Dan yang keempat, berpamitan, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih Evelyn. Ya, Bu. Dari pelajaran, dari diskusi yang sudah kita laksanakan, untuk penguatan pelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita melihat video yang akan Ibu tayangkan.
Bu, Supri colek-colek saya, Bu. Kok bisa, Nak? Nggak tahu nih, Bu. Dicolek-coleknya saya, Bu. Lain itu yang nyolek tuh, Nak. Sebab kita kan tatap maya, Nak. Sudah kayaknya di Ayo, ada hantu. Sudah kelihatan, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Embu. Pasti karena Indra melamun ini ditolek Supri, Bu. Berarti panjang juga ya tangannya Supri, bisa sampai ke Bu, Indra. izin ke toilet ya, Bu. Ya, Bu, ya, izin. ya. Boleh Sudah ya, Bu? kelihatan, Nak, videonya? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Supri jangan colek-colek dulu ya, biar videonya muncul. Iya, nih Supri sering colek-colek saya loh. Iya. Itulah itu yang nyolek, Nak. Kita tatap maya hari ini, Nak. Dia colek nggak lewat WA, Bu. Dia pesan-pesan colek Oh, gitu. colek Bu. di WA. Makanya videonya nggak muncul, Bu. Hai sahabat Kria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe dan like untuk mendapatkan Sudah kelihatan, Nak? Belum, Bu. Belum lagi. video terbaru kami ya. Ayah, aku merasa kasihan dengan kakek yang berjalan di depan ibu ya. Bagus, Nak. Kamu merasa berempati dengan keadaan kakek ibu. Udah dengar, Bu. Sudah, Nak? Belum, Bu. Cuma suara doang, Bu. Dengar, Bu. Suara aja, Bu, suara. Suara aja udah dengar, Bu. Atau kita dengar radio nih, Bu. Suara aja nggak apa-apa lah ya, Nak, ya. Kamu Nggak apa-apa, Bu. Dengar kok. Iya. kesehatan Kita tulangnya, dengar aja, Bu. sehingga dia mengalami kelainan tulang setelah usia lanjut. Kelainan tulang, maksudnya bagaimana ya? Begini, Nak, jika kita tidak merawat dan menjaga kesehatan tulang, maka tulang kita bisa mengalami gangguan atau kelainan. Ayo kita pulang dulu, Nak. Nanti Ayah jelaskan lebih jauh lagi. Baik, Ayah. Jadi begini, Vito, kelainan tulang atau gangguan pada tulang yang pertama adalah fraktura. Fraktura disebut juga patah tulang. Fraktura disebabkan karena kecelakaan atau terjatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang terjadi tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan yang kedua adalah fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang terjadi sampai merobek kulit atau otot. Gangguan pada tulang yang kedua yaitu fisura. Fisura juga tulang retak. Fisura disebabkan karena kecelakaan atau terjatuh. Ih, terdengar ngeri ya. Aku harus hati-hati agar tulangku tidak cedera ya. Benar sekali, Vito. Nah, sekarang Ayah lanjutkan ya. Gangguan tulang yang ketiga adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Apakah osteoporosis dapat dicegah ya? Bisa, Nak. Kamu harus mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D untuk tubuh. Selain itu, tidak boleh merokok, tidak minum alkohol, dan rutin berolahraga juga dapat mencegah osteoporosis. Apakah ada kelainan tulang lainnya ya? Ya, Vito, kelainan tulang yang keempat adalah lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Sedangkan kelainan tulang yang kelima adalah skoliosis. Kelainan tulang ini karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Lalu yang terjadi pada kakek tadi apa namanya ya? Kakek tadi mengalami kelainan tulang yang disebut kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang.
Ternyata sikap duduk yang salah bisa menyebabkan berbagai kelainan tulang ya. Benar sekali Vito. Jadi mulai sekarang biasakan untuk duduk dengan baik dan benar dengan memperhatikan posisi tulang belakang agar tetap lurus. Ayah, aku masih penasaran berkaitan dengan cara duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang ya. Begini Vito, untuk memahami cara duduk yang baik dan benar, coba kamu baca bacaan di depanmu itu. Jangan lupa tentukan ide pokoknya agar kamu memahami isi bacaan tersebut. Baiklah ayah, ide pokok, bacaan, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot tertentu bekerja secara berlebih. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Itu pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat. Bu Nurnya keluar. Ibunya jadi Kayaknya sinyalnya hilang deh. Indra. Mungkin ibunya lagi mau masuk, Indra. Oh, Kevin mentang-mentang juara 1 di kelas ya. Mana ada Indra? Angel itu juara 1. Angel tuh anak kesayangan guru. Semuanya juga kesayangan guru. Iya, Indra ini dari tadi gitu-gitu. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke. Yang pertama, kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK, DRPP. Menurut saya sudah jelas, Bu. Kemudian kesesuaian materi ajar atau bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, itu sudah sesuai. Kemudian, kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran, media ya. Sepertinya tadi sudah sesuai ya dengar dari audionya, walaupun medianya tidak tampak karena ada kendala teknis ya Bu Nur Rohmah ya. Dan yang keempat, ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Tadi medianya tidak nampak ya Bu ya, mungkin karena kendala teknis ya, tapi tadi kedengarannya sudah sesuai ya, sudah ada unsurnya ya. Yang kelima, ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi, menurut saya tidak ada. Kemudian ada pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian, ya sudah ada. Kemudian kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran itu sudah sesuai. Ada kemudian memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity. Sudah ada. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOT, ya sudah. Kemudian memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologi atau TIPEC. Tadi sudah ya, karena belajaran tadi melalui WA group ya.
Kemudian ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOT. Tadi evaluasinya belum selesai ditampilkan, Bu, ya? Ya, Bu Nurrohmaya, atau saya belum melihat tadi ya. Karena terpotong tadi, hilang sinyal ya. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran. Kedengaran. Kedengaran, Bu. Ya. Yang evaluasinya tadi memang belum sempat ditampilkan, Bu Nurrohmaya. Kemudian kejelasan prosedur penilaian. Selanjutnya LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Sudah ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur, juga sudah ada tadi ya. Di RPP-nya, Bu, di LKPD-nya, Bu, ya. Oke, mungkin cuman itu komentar dari kami, nanti dilanjutkan Bu Evelyn yang 2B-nya, Bu. Silakan Bu Evelyn. Iya Bu, terima kasih. Mungkin saya kasih komentar dari LK 2.2B untuk penampilan Ibu Rohma. Yang pertama, untuk keterampilan membuka pelajaran, bagi saya tadi sudah sangat baik, mungkin 4. Keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa, 4. Kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi, 4. Kelengkapan materi, mungkin kebulatan konsep, tadi baik, 3. Keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Ini sini 3. Menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEC berbasis platform revolusi industri, 4. Karena mungkin tadi sinyal ya juga banyak jadi ini. Oke, keterampilan mengembangkan variasi interaksi, 4. Keterampilan mengelola kelas, 3. Keterampilan memanfaatkan waktu, 4. Keterampilan mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar, 4. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Tadi ada banyak beberapa video-video ya, mungkin karena jaringan aja, jadi tapi dari suara juga kedengaran, 4 tadi. Keterampilan menggunakan media pembelajaran, 4. Mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, refleksi thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry, 3. Volume dan intonasi suara. Saya rasa tadi kalau nggak ada jaringan bagus ya suara Ibu Nur, jelas, 4. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, lisan dan tulis dengan mata pelajaran diajarkan, 4. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, 4. Kemampuan menggunakan analogi dan metafora, 3. Kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur, 4. Kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 3.
Kesantunan berpakaian atau berpenampilan 4. Keterampilan melakukan penilaian proses 4. Keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOT 4. Kemampuan memberikan penguatan dan menutup pelajaran. Mungkin tadi untuk beberapa poin ini nggak sampai ke sini tadi keluar, jadi saya rasa bagus lah. Mungkin itu komentar saya, Bu, karena tadi memang kendala banyak. Oke, terima kasih Bu Mas Riani. Selamat siang, Bapak Ibu. Sudah pada makan siang? Bu Nabersa. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, istirahat juga. Gitu. Sudah terlihat segar, sudah. Oke, kita mulai dengan Bu Nur Rohmah ya. Tadi beliau ini sebenarnya tampilannya bagus, hanya memang kendala sinyal. Nah, ini sebenarnya yang jadi permasalahan kita di daring ya. Ya, sebenarnya biasanya bagus, Bu. Sudah konsentrasi. Ya, sudah konsentrasi penuh, persiapan sudah matang, sinyalnya yang tidak matang. Mempersiapkan itu kendala. Bu, ya Allah. Ya ampun, pada pantasan. Oke, jadi untuk hari ini tampilan sudah bagus. Itulah kendala. Hanya terkadang biasa gurunya kendala dan lebih lagi terkadang muridnya. Jadi ada waktunya memang sama-sama ngilang gitu kan. Oke, tampilannya untuk melibatkan peserta didik itu sudah bagus. Tadi sudah, walaupun terlihat agak galau sedikit karena permasalahan sinyal, jadi tapi masih bisa memusatkan diri untuk melibatkan peserta didik. Nah, hanya tadi ada beberapa dalam penggunaan modul ya. Nah, kalau misalkan kendala sinyal kita tidak bisa buka, terutama di PowerPoint kita atau video, itu kan banyak kendala biasanya. Boleh kita menggunakan modul atau mata buku mereka yang mereka punya, ataupun LK yang sudah kita kirim ke mereka masing-masing melalui via WA. Itu salah satu antisipasi saja sih, supaya bisa teratasi gitu kan. Yuk anak-anak coba kita lihat di WA-nya masing-masing. Ibu ada kirim tuh materinya. Yuk kita lihat di situ. Nah, jika sudah terbuka, kita baca yuk sama-sama. Oke, gitu. Jadi tidak terlihat kita kasak-kusuk gitu kan. Kalau anak-anak ngelihat gurunya kasak-kusuk, anak-anak juga bakalan kasak-kusuk. Ah, ibu juga lagi nyari-nyari katanya kan. Oke, terus yang lain untuk KD, karena saya kan tidak lihat nih KD materi, KD-nya apa, terus materinya tadi ada berapa banyak, menggunakan mapel apa-apa saja ini Bu? Kalau Bu Nur tadi. IPA Bahasa Indonesia dengan SBDP, Bu. Oh, IPA Bahasa Indonesia SBDP. Terlihat sih tadi dari ketiganya itu, hanya KD-nya saya tidak lihat apa yang mau dipusatkan di KD itu dari ketiga mapelnya. Oke, tapi tadi secara keseluruhan sudah terlihat bahwa Bu Nur menyampaikan materi tentang baik itu SBDP, IPA, dan juga Bahasa Indonesianya sudah ada nampak. Hanya kalau misalkan materinya itu lebih banyak ke IPA, kita libatkan saja siswa. Karena kalau misalkan materi IPA ini kan lebih banyak, terutama tadi tentang tulang ya. Nah itu ada di diri siswa itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita lagi tidak ada, tidak bisa di slideshow untuk PPT-nya, langsung aja Bu. Coba anak-anak silakan sekarang duduk, menurut kalian itu enak. Menurut kalian enak. Jadi itu dia duduk pasti ada yang begini gitu kan, ada yang begitu. Nah, oke, stop. Kita berhenti di situ. Tidak ada yang bergerak.
Nah, baru kita sampaikan, oh ya, Nur Rohmah hari ini duduknya tidak betul ya. Coba kita lihat. Nah, yang seperti ini seperti lordosis. Baru kita jelaskan materinya. Lordosis itu apa? Gitu kan? Udah masuk. Jadi dia paham. Oh ya, kalau begini lordosis loh kata Bu Nur, gitu kan? Terus terlihat lagi misalnya si Bu Angelnya duduknya agak membungkuk gitu kan. Nah, itu membungkuk dan agak bengkok-bengkok gitu. Oh, itu skoliosis nih. Seperti si Angel ini skoliosis nih. Nah, kenapa skoliosis? Nah, lihat tuh bentuk duduknya. Mulai teman-temannya perhatikan dia kan. Jadi fokus gitu. Anak-anak itu juga fokus dengan materi kita. Walaupun kita tidak menyampaikannya secara langsung dari modul atau dari PPT yang kita punya gitu. Tapi anak-anak fokus dia mau lihat temannya. Oh iya, dia duduknya bengkok begitu. Itu skoliosis namanya katanya gitu. Oke, itu untuk Bu Nur, tapi secara keseluruhan sepertinya sudah nampak, hanya perlu ditingkatkan lagi penyesuaian materi dengan KD dan juga evaluasinya di LK. Oke. Terus yang Bu Angel, Kemudian masukan dari Bu Noberta bahwa jika ada kendala demikian, nah itu langsung materi pembelajaran, kemudian LKPD yang telah dibagikan kepada peserta itu langsung yang dilakukan. Nah, saran Ibu, kalaupun itu ada kendala atau tidak, saran Ibu hal yang pertama dilakukan mendingan siswa yang aktif menggali informasi untuk mencari konsep, nah kemudian nanti penguatannya baru menggunakan PPT. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau apa yang disampaikan Bu Noberta, mengenai kelainan tulang, nah itu juga sangat-sangat bagus Bu. Jadi langsung kontekstual gitu. Pembelajarannya langsung kontekstual pada diri mereka, sehingga ini sangat-sangat menarik bagi mereka. Pendekatan pembelajaran secara reflektif itu sudah sangat tercapai apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka butuh pengetahuan bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi kelainan tulang, nah itu langsung bisa diterapkan pada mereka. Nah, itu sudah ada integrasi hoax, reflektifnya ada, nah itu semuanya berpikir kritisnya sudah ada, nah itu sangat-sangat bagus, Bu. Masukan dari Bu Noberta itu sangat